الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا. تقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفتح الرباني الإمام الشيخ محي الدين بن صالح بندس محي الدين عبد القادر بن صالح بندس الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para pengikut setia Nabi, pecinta Nabi, pecinta ilmu, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, merahmati kita, meridai kita fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulam, wahai saudaraku, la takun ma'an nafsi, janganlah engkau menjadi orang yang bersama dengan jiwamu, dengan jiwa rendahmu. Jiwa ini ada beberapa tingkatan-tingkatan. Yang tidak boleh adalah janganlah engkau menjadi orang yang bersama dengan jiwa rendah. Jiwa rendah berarti jiwa tak terhormat. Jiwa rendah berarti jiwa yang tidak mendapatkan rahmat. Jadi kepribadian Anika ada banyak tingkatan. Ada kepribadian yang tinggi, berarti kepribadian yang diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ada yang kepribadian yang rendah. Kepribadian yang rendah berarti kepribadian yang tidak mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Ada kepribadian yang rusak, ada kepribadian yang yang rusak ya, yang buruk dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud, janganlah engkau menjadi orang yang bersama dengan jiwamu yang rendah. Kejiwaanmu yang rusak, kejiwaanmu yang rendah. Wala ma'al hawa, dan janganlah engkau menjadi orang yang bersama dengan hawa. Hawa itu adalah nafsu. Karena memang nikah satu paket. Ketika kejiwaan nikah rendah berarti dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ketika hawa nafsu ini sudah rendah dan kotor, sudah menguasai jiwa manusia, maka jiwa akan menjadi rendah. Nah, jangan menjadi orang yang bersama dengan nafsunya. Jangan menjadi orang yang bersama dengan keinginan buruknya. Nah, kenapa? Karena kalau orang sudah terkontrol oleh keinginan jiwanya yang rendah, keinginan hawa nafsunya, maka dia akan berada di dalam jalan-jalan iblis atau jalan setan. Nah, nikah yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan. Wala ma'ad dunya, dan janganlah engkau menjadi orang yang selalu bersama dengan dunia. Kemana-mana dunia yang diharapkan, kemana-mana harta, kemana-mana jabatan, kemana-mana ya. Pokoknya popularitas. Jangan menjadi orang yang
berada di dalam ketiak dunia. Ya dunia, ada hadis qudsi di mana Allah berbicara kepada dunia. Ya dunia, wahai dunia, dunia jadi man khadam, wahai dunia selalu melayaniku. Karena dunia selalu mencari. Nah, ini kan. Jadi dunia sudah diajak ngobrol oleh Allah. Dunia diajak bicara oleh Allah. Bahwa dunia akan menjadi pelayan manusia di mana manusia itu sibuk. Ini Allah. Tapi dunia ya, akan menjadikannya orang itu pelayan dunia ketika orang itu sibuk memburu dunia. Nah, milana orang yang mau nyari dunia malolo tak kau dunia, lari dunia. Tapi kalau yang dicari adalah pencipta dunia, Allah, maka dunia akan ikut dengan sendirinya. Nah, milana kulawan panjenengan jangan tergiur oleh manisnya dunia. Ad-dunya hulwah. Di dunia cuma manis. Kadang kita tergiur dengan manisnya dunia melalui pangkat, melalui harta larut dengan hartanya. Dengan harta bukan Allah, tapi justru tambah jauh dari Allah. Dengan pekerjaan kadang kita disibukkan jauh dari Allah. Ada orang yang dengan pekerjaannya sibuk tanpa dekat dengan Allah. Kenapa? Dia tak berhenti-henti berzikir kepada Allah. Sibuk, pekerjaannya sibuk, setiap saat tidak ada ruang. Tetapi diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang didekati oleh dunia, bukan dijauhi oleh dunia. Oleh karena itulah Allah mengatakan gimana? In tansurullah yansurkum. Orang yang menolong Allah, menjalankan perintah Allah, menghidupkan syiar Allah, maka yansurkum, kata Allah, aku akan menolong mereka. Ketika lewan panjenengan mon nyebarake abaan berak hidup dengan Allah, habaan hidup untuk menolong agama Allah, habaan hidup hanya untuk mencari rahmat dan ridhanya Allah di dunia, maka dunia akan tunduk kepadanya. Tapi pun nyinyik sekonik tunya, kau tu bodoh ni kana, kau tu ni kana, sudah popularitas yang dicari, maka dia akan rendah di hadapan Allah. Tetapi ketika orang tidak mencari popularitas, maka dia akan tinggi di hadapan Allah. Dan banyak macam-macam. Kadang orang tak kenal yang itunya, yang kenal di masyarakat langit. Saya kenal masyarakat langit, bukan masyarakat dunia. Itunya masyarakat bumi banyak orang tak oning, tapi saya tahu masyarakat langit. Karena itu orang-orang pilihan Allah. Ini kan. Ada satu kisah. Ada orang yang sekali berbuat celah di masyarakat. Sehingga sekali aja berbuat celah. Sehingga masyarakat yaitu menjustis, ngecap, kenapa orang kenika coba. Sehingga dijauhi oleh masyarakat. Ini kan cuma si Hasan Nak Basrah. Nah, kemudian orang itu memiliki kebiasaan. Kebiasaan adalah bersenandung solawat kepada Nabi. Kalau sudah bersolawat, luar biasa orang ini. Ya. Dan orang ini punya kebiasaan.
Ketika misalnya datang bulan Rabiul Awal, dia mengundang tetangga, mengundang ini dan sebagainya. Bermaulid. Senang. Menyebarkan agama Allah melalui syiar-syiar dan sebagainya. Tetapi masyarakat datang hanya sekedar memenuhi. Setelah dia tidak ikut simpah. Artinya pun bocik kakek. Hanya satu celah. Padahal tidak semuanya jelek. Hanya satu kejelekan yang mana-mana sah. Cuman hijab bermasyarakat. Ampun, jauh. Nah, suatu ketika orang yang tadi itu mati sombong Allah. Karena sombong Allah, lu tak ada. Si mandi tak ada. Si nyolatan tak ada. Si labet tak ada. Kenapa? Karena punya celah di masyarakat. Akhirnya apa? Ada suara, tidak ada wujudnya mana hatif. Suara tak kalah berbeda orang. Di langit. Apa kata suara itu? Wahai penduduk Bashrah, ketahuilah jenazah yang engkau campakkan, jenazah yang engkau kucilkan, itu adalah orang-orangnya Allah, kekasihnya Allah. Maka berbondong-bondonglah engkau untuk mendekat kepadanya, menyolatkan, mengkafani, menyolatkan, memandikan, dan kemudian mengantarkan. Ini di suara di langit. Karena suara langit, orang ramai ke kapi. Akhirnya semua penduduk Basra berbondong-bondong untuk mendekat, mengantarkan jenazah ke alam barzah. Jadi masyarakat bumi tak kenal. Saya kenal masyarakat masyarakat langit. Banyak orang saya kenal Allah mengelangi. Bumi tak kenal. Tapi banyak orang saya kenal buat masyarakat bumi. King malaikat tak kenal. Tak kenal masyarakat langit. Karena hanya popularitas sesaat yang dia cari. Ingat, kalau popularitas yang dicari, popularitas akan sirna. Popularitasnya. Coba, orang populer karena apa? Stop. Karena apa misalnya? Karena kecantikan dia populer. Kecantikan akan sirna. Ketika kecantikannya sudah tak lagi cantik orang itu, maka popularitasnya juga akan hilang. Apa populer? Orang populer, terkenal. Karena apa? Harta. Hartanya akan sirna. Ketika tiada hartanya, maka popularitasnya juga akan tiada. Populer karena ilmu. Ketika ilmunya sudah mulai tidak dipakai, maka popularitasnya akan hilang. Berarti populer ketika enak. Tak kening tetir kisandaran utama. Harta dan sebagainya. Makanya jangan menjadi orang yang di dalam hatinya bersama dunia. Jak berentunya apa dengan Gusti Allah. Nah nikah. Oleh karena itulah apanya mana? Wala ma'al akhirah. Dan jangan jadi orang yang bersama akhirat. Jangan. Si orang apur akhirat. Jangan. Wala tattabi siwa al-haqqi azza wa jalla. Nah, dan janganlah engkau bersama mendekat kepada sesuatu selain yang hak. Siapa? Allah. Berarti apa? Afaran Allah. Bersama sesuatu yang bisa mendekat. Kun ma'allah. Jadilah engkau bersama orang yang bersama Allah. Fa'in lam takun ma'aman kana ma'allah. Dan ketika engkau tidak bisa menjadi orang yang bersama Allah, maka jadilah engkau orang yang bersama orang yang bisa bersama dengan Allah. Ini saya ucap wasilah. Tiada mun tak bisa teti orang yang bersama Allah, punya dosa, punya nikah. Tak usah repot nyari wasilah. Jadi orang yang bersama kekasihnya Allah. Dan sama ke Allah. Karena pun berdekat ada jembatan yang bisa sampai kepada Allah. Dan nikah saya ucap wasilah. Ini yang khas dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasarrafun apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasil.
Al-Quran Allah. Orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Untuk sampai kepada takwa carilah engkau wasilah, media depan Gusti Allah. Ini yang dimaksud menyatukan niat karena Allah. Kalau di dalam hatinya sudah ada Allah, di dalam hatinya tidak tertanam selain Allah. Oh, kira Allah, 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 Allah. Inilah artinya kebesaran Allah, rahmat Allah, kesejukan yang diberikan ini oleh Allah. Tapi damai hati. Dan ini kita harus berlomba-lomba menjadi orang yang bersama dengan Allah di dalam. Makanya jangan bergantung mengikuti sesuatu selain yang hak, selain Allah. Ini kan pokok abad ni kan cak toro selain Gusti Allah. Saya tak semak ke Allah cak toro, saya tak bisa semak ke Allah cak toro. Tapi sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ikuti. Akan cak ni kan penting. Akan cak dekat orang saya tak bisa semak ke Gusti Allah cak akan cak, tapi cak kan moso. Paham? Cak kan moso, tak boleh moso tapi cak kan. Maksudnya cak kakanca jangan terlalu dekat. Mun tak semak ke Gusti. Buat tak noro, apalagi akan cak dekat orang yang malas ibadah ke Gusti. Akan cak dekat orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang saleh, minta nasihat orang-orang saleh. Ini kan penting. Oleh karena itulah nasihatud diniyah, nasihat-nasihat agama dari orang-orang saleh ini kan bisa memadamkan hati yang memadamkan amarah, memadamkan kekerasan, memadamkan kobaran nafsu, menjadi tenang, menjadi damai, menjadi fokus. Kadang orang kalau melihat wajah orang-orang saleh, mereka bergetar itron ke hati, bersama ke Gusti, ada rahasia. Kadang ulama panjenengan berjumpa dengan seseorang yang kita tidak pernah berjumpanya. Tapi ketika menatap ngibu sama Allah, minimal abuk sadar dosa kita. Berarti orang itu bukan orang sembarangan. Berdesir, berderahat, rahasia. Kadang kan. Kita tak pernah kenal ke orang ini. Baru jumpa sekali membuat kita dekat dengan Allah. Berarti ini orang Allah. Karena tidak jarang, kadang orang ketemu ke orang, seawalnya semak ketemu kau jadi ada lah, sompak. Nah, dan ini kan, itu berarti tak ada ruhnya di dalam diri. Tapi ketika ada orang yang membuat kita terinspirasi, ini kan orangnya pilihan. Dan orangnya Allah tidak bisa kita ukur dengan kriteria kita. Kriteria bahan kan, ngokor fokus kan yokor dari fisik. Di pokok lamun fisik compang-camping tak percaya kan. Padahal belum tentu. Siapa tahu dia walinya Allah yang bersembunyi di balik ketenaran dunia. Nah, mbak-mbak kan baca kan. Etina. Coba orang-orang pas enggak orang napanya mana compang-camping aneka pas bauan etina. Lah, kenapa? Kadang kita tak tahu siapa bersembunyi di balik ketenaran. Oleh karena itulah apapun selalu berbaik sangka kepada siapa. Nah, ini pesan Syekh Abdul Qadir, janganlah kita mengikuti sesuatu selain Allah, selain yang hak. Pokoknya apa yang dianjurkan oleh Allah kita ikuti. Pokoknya segala sesuatu ada hubungan dengan Allah, tak ngiba cinta ke Allah, cetara. Jangan diikuti. Anyokon ke Allah, apapun yang ada dalam diri kita, sebisa ngiba ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah jati diri manusia adalah keinginannya untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah ketika orang, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika orang sudah menghilangkan gelap,
Beberapa kekuatan-kekuatan yang bisa membuat dirinya lupa dengan Allah. Napa Anda? Yaitu jiwa yang rendah. 2, hawa nafsu. 3, dunia. 4, akhirat. 5, sesuatu selain Allah. Itu harus dibersihkan. Ketika orang sudah berusaha membersihkan semuanya dari itu di dalam hatinya, maka orang itu akan menjadi orang yang mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hina idin, nah, nikah hina idin tujikal hidayah minal haq. Nah, orang itu akan mendapatkan hidayah dari yang hak, yang benar. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu tidak akan berada di dalam kesesatan. Kenapa? Karena hatinya sudah selalu berada dengan Allah. Kemudian apa yang membuat orang lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ini penting nih, hidayah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Tub an dzunubika, bertaubatlah engkau dari segala dosa-dosa. Jadi taubat nikah yang membersihkan hati. Hati tidak bersektoron hidayah. Hidayah ini kan apa? Petunjuk. Petunjuk ini kan apa? Peta kehidupan. Ini kan namanya petunjuk. Dan hidayah itu harus dicari. Bagaimana salah satu mencarinya? Tub an dzunubika. Bertaubat engkau dari segala dosa. Nikah kalimatnya bukan beristighfar, bukan memohon ampun, ilfir, bukan, tetapi tub an dzunubika, atau kadang orang berak minta sapa hanya sekedar minta sapa king ta'am benar, astagfirullah, maksiat, benar, ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Paringi abdina kecuali selawat ya Allah. Dalam fajarnya. Mari fajar maksiat pakai. Menggunjing orang, cengocuan, nikuan orang. Lah, asolat keng maksiat kerap kia. STMJ-nya mana? Salat terus maksiat jalan. Asolat malah maksiat tu kerap kia. Ini kenyamanan tak tahu. Makanya gelap saya kocak ben ighfir nyong sapora kan beni. Karena banyak orang yang sapora berak dia mana. Sapora kan kok kan. Lakun abu. Sapora nah kuasa tak kan nyong sapora mana. Ini kan yang paling penting bagus. Maksudnya bagus. Tempo orang tak tapi mau niatan berak sekedar tak. Ini kan kelakuan ate. Kalau kan ate, artinya tub an dzunubika, bertaubat dari segala dosa. Artinya ambu. Saya kocak tobat berarti berhenti. Kalau abuk sadar, anak kau coba ambu, jangan kau coba. Nyonaki ke Gusti Allah. Abuk sita anak kau coba. Ini kan coba. Ini yang akan membuat hati kita bercahaya. Tolong hidayah. Hidayah ini ke sesuatu yang mulia. Tak kira toron dekat atas, tak ber. Kan banyak kan contoh orang nikah kadang turun hidayah dari apa? Dari amal kefokusan saya lakukan. Nah, amal kefokusan. Kemudian dia muncul, Mas. Dia muncul apa? Dia bisa bertobat. Dia bisa berhenti. Ada seorang namanya kisah seorang pelacur nikah. Orang, na'udzubillah, nikah wanita yang sudah bejat nikah dengan pelacur. Tapi satu ketika seorang wanita ini bertemu dengan anjing yang sedang kehausan dan kelaparan. Pate, ketemu pun pate. Lapar, enggak saya mati ya, saya pate ketika anjing ketika. Makhluknya Allah anjing. Langsung mati ya mereka. Kemudian si wanita memberikan air. Ya.
dan makanan ke anjing itu. Sehingga anjing itu bisa segar kembali. Ternyata di akhir hayatnya wanita kenika husnul khatimah. Berarti bertaubat kepada Allah dan taubatnya diampuni oleh hidayah. Gara-gara kita beri ngakan minum kapan. Lihat dia coba ke makhluknya Allah. Kebagusan. Seton kebagusan. Lah ini kaki. Tapi cek rencana aki. Dan rencana aki engkau maksiatan. Tidak dibudi para matian engkau begitu. Iya mon kajapo pas mati dalam keadaan coba. Tak bisa ya rencana aki. Itulah rahasia Allah. Alhamdulillah kalau panjenengan makin apa yang harus kita bisa rencanakan berhenti untuk melakukan maksiat. Dan itu berat, tetap latih di dalam diri. Makanya sering abah nikah berbicara dengan diri kita. Nikah mau dalam ilmu modern namanya intrapersonal communication. Nikahnya mana komunikasi dalam diri. Nikah antar orang, interpersonal communication. Nikah mon intrapersonal communication, komunikasi dengan diri. Abentaban abek tibi. Mon abentaban orang yang mana intrapersonal communication. Jadi komunikasi dengan orang. Tetapi kalau dengan dirinya bukan tapi intrapersonal communication. Komunikasi di dalam diri. Kamu mencari ilmu modern makin. Beda teori beda ilmu Gula ajar ini ke ilmu. Nah, jadi di dalam diri jad kau tu abuk berbicara. Kenapa? Biar kita mengetahui siapa diri kita. Nah, mumpun abuk bisa nikah abuk loh, kenal siapa yang mencipta kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi orang yang sepun kenal ke abuk, nah kita bisa berbicara dengan dirinya. Maksudnya abuk kok berempakan di ala kotusa. Aduh ya Allah. Mau kisah ambu betul. Cara kotusa berbicara dengan diri. Ala kuanika berbicara. Apa fokus engkau? Ala kuanika. Tetap fokus ditinggalkan. Berarti kalau kenal kepada dirinya, kenal. Tujuan kita diciptakan untuk apa? Itulah kita kenal kepada Tuhannya. Maksudnya kenal kepada Tuhan, kenal kata tujuan Allah nyipta kita. Kenapa? Anak kau kafokus. Jadi tujuan naseto. Kenapa dengan dalam surah Al-Mulk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Tujuannya ketika ahsanu amala berbuat baik. Ini kata tujuan hakikat Allah nyipta manusia itu fokus apa ni agama apa. Nah, oleh karena itulah ini pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita semuanya, ayo bertaubat dari dosa. Nah, dan berpalinglah engkau apa? Menuju Allah. Berpalinglah dari dosa itu kembali kepada Allah. Ila maulaka, kepada Tuhanmu. Nah, oleh karena itulah kita yajab bin Syekh Abdul Qadir untuk bertaubat dari dosa dan kembali ke jalan Allah. Besok kita lanjutkan lagi. Tapi kula mohon izin besok 2 hari tidak bisa ngaji karena mohon tuan boleh dekat malam kula akan berangkat ke Pulau Bawean. Pengajian dari Pulau Bawean dari Pelabuhan Gresik berangkat ke Pulau Bawean tuaki muka daripada kita selamat lancar enter Panemana Ibu Barokah kembali kita ngaji bersama-sama insyaallah pada Paleman pokok Senin insyaallah kita sudah ngaji kembali di Sabtu Minggu pulau ini luar daerah. Kita ngaji terus tak apa pusat ngaji ilmu Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kita terus ngaji, palebur nyari ilmu hingga akhir hayat kita. Insyaallah Senin kita akan melanjutkan nikah. Menarik nikah kabudi nikah. Coba-coba Syekh Abdul Qadir tentang abab ke nikah. Taubat benar. Semoga kita rezeki terus ngaji, supaya bisa fokus ate. Akhir hayat tadi kita fokus. Wafat ke Allah, abali ke Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Abali ke Allah dengan tersenyum, ridha, dan Allah ridha menerima kita. Ini yang inginkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا. الله من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.